hoaks marak di tengah masyarakat. 13 Juli 2021 lalu, seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta merusak sebuah mobil ambulans yang tengah mengangkut seorang pasien COVID-19. Menurut pelaku, ia merusak ambulans karena terhasut kabar bohong di media sosial soal adanya mobil ambulans kosong yang berkeliling untuk menakut-nakuti warga agar patuh aturan PPKM. Pemerintah terus berupaya mengurangi laju penyebaran virus COVID-19. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menemukan banyak hoaks di media sosial yang disebut mengganggu upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Kita harus melakukan literasi digital dan itu sudah diluncurkan oleh Presiden, dan kemudian kita juga melakukan teman-teman berkontribusi melakukan fact check misalnya. Dan yang paling penting juga kita menuntut juga tanggung jawab ataupun kontribusi platform. Misalnya Facebook, kemudian Google, kemudian Twitter, Instagram, dan lain-lain ya. Karena memang hoax itu adanya di platform-platform itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C9 kelompok 2 ingin menganalisis isu global tentang hoax. Adapun pendahuluannya akan dibacakan dengan oleh Rosinta Nauli. Sebelum kita menganalisis lebih lanjut tentang hoax, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hoax. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, namun dibuat seolah-olah benar adanya dan diverifikasi kebenarannya. Dengan kata lain, merupakan suatu upaya untuk memutarbalikkan fakta. Hoax pada mulanya dibuat untuk tujuan lelucon, akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, hoax dibuat untuk kepentingan spesifik yang bahkan bertujuan politis. Selanjutnya, pada slide ini kita bisa lihat sejumlah beberapa contoh hoax vaksin COVID yang selama ini beredar di internet. Yang pertama, hoax vaksin COVID-19 adalah konspirasi Presiden dan Menteri Kesehatan. Kemudian pernyataan Robert Malone terkait vaksin mRNA untuk COVID-19 belum diuji secara memadai dan vaksinasi anak tidak bermanfaat. Dan yang ketiga ada vaksin COVID-19 sebabkan mutasi varian COVID-19. Pada slide selanjutnya, kita bisa lihat tabel penanganan persebaran konten hoax vaksin COVID-19 yang dilansir dari kominfo.go.id. Data ini merupakan data per 12 Maret 2022. Pada tabel ini kita bisa lihat ada sejumlah 2.684 konten hoax vaksin COVID-19 yang tersebar di 5 platform digital. Dari kelima platform digital tersebut, konten hoax vaksin COVID-19 paling banyak sebarannya di platform Facebook, kemudian diikuti Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Selanjutnya, hoax memberi dampak yang luar biasa ketika sudah mempengaruhi pola pikir masyarakat. Hoax yang berkembang akan menimbulkan kecemasan, menciptakan suasana kebingungan, kegaduhan publik, memecah belah masyarakat, bahkan mampu mengganggu stabilitas negara. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia melindungi warga negaranya dari hoax dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan UU ITE. Secara spesifik dijelaskan pada pasal 28 ayat 2, di mana setiap orang yang menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antar golongan atau SARA akan dipidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya, fokus masalah akan dipaparkan oleh rekan saya nama Isa. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ada hoax vaksin booster COVID-19 dapat membunuh anak-anak. Penyebabnya, berita dari media sosial yang salah memenggal ucapan Kepala WHO, Tedros Adhanom, sehingga terdengar seperti mengklaim bahwasanya vaksin booster COVID-19 dapat membunuh anak-anak. Kemudian
WHO memberikan klarifikasi pada saat konferensi pers virtual WHO pada 20 Desember 2021. Kalimat yang diucapkan oleh Tedros adalah, "Some countries are using to give booster to children, which is not right." Namun Tedros tergagap sehingga terjebak pada suku kata chill sebelum mengucapkan children, sehingga terdengar seperti menyisipkan kata kill sebelum kata children. Selain itu, kalimat tersebut diucapkan saat sedang membahas ketidakadilan vaksin global, bukan sedang mengomentari keamanan vaksin booster COVID-19. Kemudian akan dijelaskan oleh Sandi. Di sini kami akan menggunakan analisis pentahelix, yang dimana ada 5 elemen pentahelix. Yang pertama government, community, academy, business, dan media. Yang pertama yaitu pentahelix government atau pemerintahan. Adapun permasalahannya yaitu hoax vaksinasi menghambat program pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 untuk mewujudkan herd immunity. Yang kedua yaitu pentahelix community atau komunitas, yang dimana permasalahannya adalah masyarakat takut divaksin karena hoax yang beredar di lingkungan masyarakat. Yang ketiga pentahelix akademi atau akademisi, yang dimana permasalahannya perguruan tinggi sebagai pusat penelitian dan pengembangan melakukan penelitian tentang vaksin dan menyebarluaskan pada masyarakat untuk menepis hoax yang beredar di masyarakat. Yang keempat yaitu pentahelix bisnis, yang dimana permasalahannya fenomena tarif tes PCR maupun antigen yang berubah-ubah memunculkan kecurigaan bagi masyarakat bahwa justru pandemi COVID-19 merupakan pandemi buatan dengan tujuan menguntungkan para pebisnis. Yang terakhir pentahelix media, yang dimana permasalahannya adalah media mengontrol informasi atau berita yang beredar di masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma Wiguna. Baik, selanjutnya di sini ada analisis USG atau kepanjangan dari urgensi, seriousness, dan growth, yang merupakan metode untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dari skala nilai 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Yang pertama di sini isunya hoax vaksinasi menghambat program pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 untuk mewujudkan herd immunity. Nilai dari urgensinya adalah 5, nilai dari keseriusannya 5, dan nilai dari perkembangannya adalah 5. Dengan total 15 menjadikan isu ini menjadi peringkat pertama. Yang kedua, isu masyarakat takut divaksin karena hoax yang beredar di lingkungan masyarakat. Nilai dari urgensinya 5, nilai dari keseriusan 4, dan nilai dari perkembangannya 4, menjadikan total 13 dengan peringkat kedua. Selanjutnya, isu yang ketiga, isu perguruan tinggi sebagai pusat penelitian dan pengembangan melakukan penelitian tentang vaksin dan menyebarluaskan pada masyarakat untuk menepis hoax yang beredar di masyarakat. Nilai dari urgensinya 4, nilai dari keseriusan 4, dan nilai dari perkembangan 4. Dengan total 11 menjadikan isu ini menjadi peringkat 3. Selanjutnya, isu yang keempat, tarif tes deteksi COVID-19 yang berubah-ubah membuat masyarakat berpendapat bahwa justru pandemi COVID-19 lah yang hoax dengan tujuan menguntungkan para pembisnis. Di sini nilai dari urgensinya 3, nilai dari keseriusan 3, nilai dari perkembangan 3, dengan total 9 menjadikan isu ini menjadi peringkat 5. Dan yang terakhir, isu media mengontrol informasi atau berita yang beredar di masyarakat. Dengan nilai urgensinya 4, nilai keseriusan 3, dan nilai perkembangannya 3 dengan total 10 menjadikan isu ini menjadi peringkat keempat. Selanjutnya, analisis SWOT yang merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat, merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui aspek utama yang meliputi keunggulan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman. Berikut kekuatan dari isu tadi, yaitu pemerintah selaku pemegang kebijakan dapat dengan mudah mengawasi dan menangani lalu lintas berita di Indonesia.
Selanjutnya kesempatannya, rasio pengguna media sosial di Indonesia sangat besar dan juga berbanding lurus dengan keaktifan masyarakat menanggapi konten. Kelemahannya, masyarakat yang kurang literasi dapat dengan mudah dipengaruhi oleh berita hoax yang biasanya disematkan clickbait sehingga menarik untuk dibaca. Dan yang terakhir, threat atau ancamannya berupa kecanggihan teknologi membuat para pembuat hoax dapat bersembunyi hingga sulit ditemukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sophie. Seluruh tahap analisis yang telah kami lakukan menghasilkan dua alternatif penyelesaian yang dapat dilihat secara mendetail pada tabel yang ada pada layar Anda. Kedua alternatif penyelesaian adalah penegakan hukum dan edukasi masyarakat. Yang pertama yaitu penegakan hukum memiliki 3 tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemblokiran situs penyebar hoax. Yang kedua, pelacakan dan penangkapan pembuat dan penyebar hoax. Yang ketiga adalah pemberian sanksi kepada pembuat dan penyebar hoax. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jerah kepada oknum pembuat dan penyebar hoax yang dapat mencegah munculnya oknum lain. Sementara itu, pihak yang akan dilibatkan pada alternatif penyelesaian ini ada 3, yaitu pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat. Sementara alternatif penyelesaian yang kedua memiliki 2 tahapan. Yang pertama, meningkatkan literasi masyarakat dengan konten menarik dan mudah untuk dipahami yang disebarluaskan di media sosial. Kemudian, media memiliki peran aktif untuk mengontrol informasi yang beredar di masyarakat. Hasil yang diharapkan yaitu wawasan masyarakat menjadi lebih terbuka sehingga tidak mudah termakan hoax. Sementara itu, pihak yang dilibatkan pada alternatif penyelesaian edukasi masyarakat ini adalah pemerintah, media massa, dan masyarakat. Kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh analisis ini adalah hoax sejatinya merupakan hal yang membawa pengaruh buruk terhadap kehidupan masyarakat. Akan tetapi, pada era transformasi digital 4.0 ini, hoax akan dengan mudah diberantas apabila terjalin kerjasama yang sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat. Saya kembalikan kepada Saudara Rahman Sandi. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Jika ada kurang kata kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.